Putri dengan NIM 20080805606, Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang, kelas PM3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran terkait dengan fenomena ilmu pendidikan, fenomena ilmu biologi, fenomena ilmu kimia, fenomena ilmu fisika, fenomena ilmu matematika, dan fenomena ilmu teknologi informasi. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi Al-Quran. Oke, langsung saja yang pertama yaitu fenomena ilmu pendidikan. Nah, yang pertama diterangkan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berilah kamu, maka berilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Adapun tafsir Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 oleh Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, yaitu, wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasul-Nya, apabila kalian diminta untuk melapangkan tempat duduk bagi orang lain agar ia dapat duduk bersama kalian, maka lakukanlah. Allah pasti akan melapangkan segala sesuatu untuk kalian. Juga, apabila kalian diminta untuk berdiri dari tempat duduk, maka berdirilah. Allah akan meninggikan derajat orang-orang mukmin yang ikhlas dan orang-orang yang berilmu menjadi beberapa derajat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kalian perbuat. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang pertama yaitu Allah akan meninggikan derajat manusia yang menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Pendidikan dan pembelajaran juga merupakan upaya untuk membentuk manusia yang berilmu pengetahuan, sehingga manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho Allah dengan menuntut ilmu. Yang kedua, Allah senantiasa mengetahui dan teliti apa yang dikerjakan maupun apa yang ada dalam hati hambanya, sehingga tidak ada yang tidak Allah ketahui sekecil apapun itu. Yang ketiga, ayat ini mengandung motivasi kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Fenomena ilmu pendidikan yang kedua tertuang dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Tafsir Quran Surat Al-Alaq ayat 1 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Allah memerintahkan manusia membaca, yaitu mempelajari, meneliti, dan sebagainya. Apa saja yang telah Ia ciptakan, baik ayat-ayat yang tersurat atau kuliah, yaitu Al-Quran, dan ayat-ayatnya yang tersirat, maksudnya yaitu alam semesta atau kauniyah. Membaca itu harus dengan namanya
Artinya, karena Dia dan mengharapkan pertolongannya. Dengan demikian, tujuan membaca dan mendalami ayat-ayat adalah diperolehnya hanya untuk diridhoinya, yaitu ilmu atau sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian, Quran Surat Al-Alaq ayat kedua berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Yang artinya, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Tafsir Quran Surat Al-Alaq ayat 2 oleh Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, yaitu yang telah menciptakan manusia yang memiliki tubuh dan ilmu yang sempurna dari segumpal darah yang tidak memperlihatkan sesuatu yang dapat dibanggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' wa rabbukal akram. Yang artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Quran Surat Al-Alaq ayat 3. Tafsir Quran Surat Al-Alaq ayat 3 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Allah meminta manusia membaca lagi, yang mengandung arti bahwa membaca yang akan membuahkan ilmu dan iman itu perlu dilakukan berkali-kali, minimal 2 kali. Bila Al-Quran atau alam ini dibaca dan diselidiki berkali-kali, maka manusia akan menemukan bahwa Allah itu pemurah, yaitu bahwa Ia akan mencurahkan pengetahuannya kepadanya dan akan memperkokoh imannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam. Yang artinya, yang mengajar manusia dengan pena. Tafsir Quran Surat Al-Alaq ayat 4 oleh Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, yaitu yang telah mengajarkan manusia menulis dengan perantaraan pena, padahal sebelumnya ia belum pernah mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 5. Tafsir Quran Surat Al-Alaq ayat 5 oleh Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, yaitu yang mengajarkan manusia apa yang tidak terdetik dalam hatinya. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah 1. Kita harus membiasakan diri untuk selalu menyebut nama Allah. Yang kedua, membiasakan diri untuk membaca. Yang ketiga, yaitu selalu berusaha dan tidak mudah menyerah di berbagai situasi dan kondisi. Selain fenomena ilmu pendidikan, ada pula fenomena ilmu biologi, yaitu dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmih wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab atau Lauh Mahfudz. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Fatir ayat 11.
Tafsir Quran Surat Al-Fatir ayat 11 oleh Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, yaitu Allah menciptakan kalian dari tanah, sebab Adam, bapak kalian, diciptakan dari tanah. Lalu Dia menciptakan kalian dari sperma atau nutfah, suatu jenis cairan yang dikukuhkan dalam rahim dan berasal dari makanan yang dikeluarkan oleh tanah. Kemudian dijadikanlah kalian sebagai laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan tidak akan mengandung dan melahirkan anak kecuali dengan sepengetahuan Allah. Seseorang diberikan umur panjang atau dikurangi, semua itu tercatat dalam sebuah kitab. Sesungguhnya bagi Allah, semua itu adalah sangat mudah dan remeh. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 11 adalah, ayat ini menjelaskan tentang Dialah yang menciptakan kalian dari tanah, yang menciptakan bapak moyang kalian, yaitu Nabi Adam dari tanah liat, kemudian dari setetes nutfah, yakni air mani, sesudah itu dari segumpal darah, yakni dari kental, kemudian dikeluarkannya kalian sebagai seorang anak. Dibiarkannya kalian hidup, supaya kalian sampai kepada masa dewasa, masa sempurnanya kekuatan kalian, yaitu di antara umur 30 tahun sampai dengan 40 tahun. Kemudian dibiarkannya kalian hidup sampai tua, agar dibaca syuyukhon atau syiyukhon. Di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu, sebelum dewasa dan sebelum mencapai usia itu. Dia melakukan hal tersebut kepada kalian supaya kalian hidup dan supaya kalian sampai pada ajal yang telah ditentukan, yakni waktu yang telah dibataskan bagi hidup kalian, dan supaya kalian memahami bukti-bukti yang menunjukkan keesaannya. Kemudian kalian beriman kepadanya. Yang ketiga, yakni fenomena ilmu fisika. Adakah ayat Al-Quran mengenai fenomena ilmu fisika? Tentu saja ada. Berikut adalah Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 190 oleh tim Mujamma' Rojak Fad Arahan Syekh Al-Alamah Dr. Sholih bin Muhammad Al-Syekh dalam tafsir Muyasar yang berbunyi, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Pergantian malam dan siang, perbedaan di antara keduanya dalam panjang dan pendeknya mengandung bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk besar atas keesaan Allah bagi orang-orang yang berakal lurus. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 adalah, yang pertama, orang yang terbuka hatinya dan terbuka akal pikirannya akan mudah untuk mengetahui tanda-tanda keagungan ciptaan Allah, sehingga akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang beriman akan selalu menggunakan akal pikiran untuk selalu merenung dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kondisi apapun. Kemudian yang ketiga, apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sia-sia. Fenomena selanjutnya adalah fenomena ilmu kimia. Terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi marjal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj.
وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا. Yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini lagi tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tak tembus. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Tafsir Quran Surat Al-Furqan ayat 53 oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir secara berdampingan. Dan yang ini lagi tawar lagi segar, sangat tawar lagi menyegarkan. Dan yang lain asin lagi pahit, asin sekali sehingga rasanya pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding, batas yang menyebabkan kedua air tersebut tidak membaur antara yang satu dengan yang lainnya. Dan batas yang menghalangi, yakni penghalang yang mencegah keduanya untuk bercampur. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 53 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua buah lautan yang berbeda sifat namun tak saling menyatu. Pernah ditelusuri bahwa tempat ini konon memang ada di dunia. Warna dan sifat kedua laut ini berbeda, namun berbatasan dan tidak tercampur satu sama lain. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena selanjutnya yaitu ilmu matematika. Terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 yang menerangkan tentang kali lipat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya, pesina perempuan dan pesina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Tafsir Quran Surat An-Nur ayat 2 dalam tafsir Muyassar berbunyi, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina yang keduanya belum pernah menikah. Hukuman masing-masing dari keduanya adalah dijilid 100 kali dengan cambuk. Ada riwayat sahih yang menetapkan di samping hukuman cambuk ini juga pengasingan selama 1 tahun. Janganlah belas kasihan kepada keduanya menghalangi kalian untuk menghukumnya atau meringankan hukumannya. Jika kalian benar-benar percaya kepada Allah dan hari akhir lagi menjalankan hukum-hukum agama Islam, pada saat hukumannya dijalankan, seyogyanya dihadiri oleh beberapa orang yang beriman sebagai bentuk pemburukan, tindakan preventif, nasihat, dan sekaligus pelajaran. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing adalah 100 kali. Yang kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada mereka untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman untuk diambil sebuah pelajaran. Fenomena yang terakhir yaitu fenomena ilmu teknologi informasi. Terdapat dalam Quran Surat Yasin ayat 41 sampai 42 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Artinya, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Quran Surat Yasin ayat 41. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Artinya, dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Quran Surat Yasin ayat 42. Tafsir Quran Surat Yasin ayat 41 dan 42 menurut Quraisy Shihab, ayat ini mengisyaratkan akan terciptanya aneka alat transportasi yang dapat digunakan manusia. Ayat ini berkaitan dengan Quran Surat An-Nahl ayat 8 yang menegaskan bahwa aneka transportasi ini ada yang diketahui maupun tidak diketahui dalam konteks masyarakat Arab pada masa itu. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Yasin ayat 41 sampai ayat 42 yaitu dengan menghubungkan konteks teknologi informasi, yakni ketika sedang menjalani kehidupan, seperti sedang menciptakan alat transportasi atau alat mesin-mesin yang lain, manusia diminta untuk terus berusaha dan berikhtiar dalam menghadapi apapun. Karena setiap takdir, setiap kehidupan pasti ada cobaan dan tantangannya. Yang pertama, sebagai hamba Allah, manusia juga ditegaskan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak meninggalkan ibadah dan terus berikhtiar. Yang kedua, jangan terlena oleh kehidupan dunia dan meninggalkan akhirat. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan fenomena ilmu pendidikan, fenomena ilmu biologi, fenomena ilmu fisika, fenomena ilmu kimia, fenomena ilmu matematika, dan fenomena ilmu teknologi informasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.